Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, selamat bergabung kembali di program pembelajaran fisika itu mudah. Kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan benda tegar. Ya, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang konsep dari kesetimbangan partikel dan aplikasinya ke dalam bentuk persamaan. Nah, kali ini kita akan membahas konsepnya saja, ya, konsep kesetimbangan benda tegar. Oke, selanjutnya ayo ikuti penjelasannya. Ya, sebuah pembahasan adalah momen gaya dan kesetimbangan benda. Ya, oke lanjut. Nah, sebelum membahas momen gaya secara keseluruhan, kita lihat dulu korelasi atau hubungan antara gerak lurus dan gerak melingkar. Seperti berikut. Ya, sekarang penyebab gerakan. Kenapa dia bergerak lurus? Kenapa dia bergerak melingkar? Nah, penyebabnya adalah gaya. Untuk gerak lurus adalah gaya. Terus untuk gerak melingkar adalah momen gaya atau diberi notasinya to. Bacanya to ya. Nah, yang kedua, massa benda. Nah, ini disebut massa iners, massa diam ya. Kemudian untuk gerak melingkar disebut momen inersia. Nah, silakan kalian searching beberapa jenis momen inersia dari suatu benda ya. Kali ini berputar bendanya, maka contohnya misalnya sebuah silinder berputar, maka momen inersianya adalah setengah mr kuadrat. M-nya massa benda ini, massa benda diam, silinder ya, R-nya jari-jari silinder. Maka momen inersianya adalah setengah mr kuadrat, gitu ya. Oke, selanjutnya apa hubungannya lain? Energi kinetik. Itu energi kinetik linear atau diberi rumus setengah mv kuadrat. Nah, untuk gerak melingkar, Eka sama cuman setengah I omega kuadrat. I-nya momen inersia yang ini. Omega-nya ada kecepatan anguler atau kecepatan sudut. Ya, seperti itu. Berikutnya, percepatan, akselerasi. Nah, percepatan linear diberi notasinya A. Nah, di sini disebut percepatan anguler. Percepatan sudut atau anguler akselerasi nah, alfa. Kayak ini. Ya, alfa. Nah, yang kelima, ini diantaranya nih, persamaan gaya. Nah, di sini F sama dengan M kali A atau sigma F sama dengan M kali A. Nah, sekarang bagaimana untuk gerak melingkar? Tau sama dengan I alfa. Ini tinggal modif dari sini. M-nya ganti dengan I, A-nya ganti dengan alfa. Atau momen gaya adalah perkalian antara gaya dengan gaya. Contoh yang menggunakan aplikasi F kali D adalah kunci pintu atau tarikan pintu ya atau pedal sepeda. Nah, ini pakai ini. F-nya gaya dari kaki kalau pedal sepeda, kemudian D-nya adalah lengan gaya. Tempat nginjak kaki, kemudian ke porosnya gear. Atau sigma to sama dengan I alpha. Atau sigma to sama dengan F kali D. Ya, itu. Nah, sekarang berikutnya yang keenam momentum. Nah, di sini disebut momentum linear. Boleh notasinya pakai P, boleh pakai M besar, di mana nilainya adalah M kali V. Ya. Nanti ini momentum eh, linear dan angular dibahas pada bab tertentu, ya, khusus untuk momentum linear. Nah, berikutnya momentum angular. L sama dengan I omega. I-nya momen inersia, ya. Omeganya kecepatan angular atau kecepatan sudut. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang persamaan momen gaya. Tadi sudah disebut di korelasi bahwa definisinya adalah perkalian antara gaya dan dengan gaya. Itulah momen gaya. Ya, perkalian antara gaya
dengan gaya, atau ditulis to sama dengan F kali D, atau jika gayanya banyak ya, maka boleh ditulis sigma to sama dengan F kali D ya, atau to sama dengan sigma F kali D gitu. Nah, sekarang definisi lain adalah perkalian antara momen inersia dan percepatan sudut. I sama dengan to sama dengan I alfa. Bisa rumusnya ini, bisa rumusnya ini. Bergantung keadaan soal. Kapan diperlukannya? Kapan rumus ini berlaku? Kapan rumus ini berlaku? Ya. Nah, kita harus memilih dan memilah untuk mengaplikasikannya ke bentuk alat atau soal. Ya. Ayo berikutnya. Ya. Ya. Nah, sekarang aturan momen gaya. A, gaya diputar melalui sudut paling kecil. Nah, jadi maksudnya gini. Maksudnya begini, nih. Kita putar semua supaya jelas. Oh, ya. Nih. Kita jelaskan. Nah, perhatikan nih. Gaya diputar melalui sudut paling kecil. Nah, jadi ini gaya ini tidak mungkin melewati sudut ke sini, tapi melalui sudut ini. Ya, ke sini. 90 derajat ini. Ya, 90 derajat. Nah, melalui sudut paling kecil. Usahakan melalui sudut paling kecil dulu. Kenapa? Karena itu aturan. Yang namanya aturan harus dipenuhi. Nah, kemudian B, momen gaya akan positif jika gaya diputar searah dengan putaran jarum atau penunjuk jam. Ya, jarum penunjuk jam atau penunjuk detik atau penunjuk menit. Nah, misalkan porosnya adalah di sini. Maka gaya ini tidak mungkin lewat sini. Ya, tidak mungkin. Nah, tapi melewati ini. Nah, berarti ini searah dengan putaran jarum penunjuk jam atau penunjuk detik atau penunjuk menit ya. Nah, maka momen gaya ini positif ya. Maka ditulis boleh begini. To sama dengan positif ya. Nah, sekarang cek momen gaya negatif jika putaran gaya berlawanan dengan putaran jarum jam atau penunjuk jam. Nah, tadi B. B itu justru searah. Nah, sekarang C itu justru berlawanan. Jadi muternya ke sini. Ya. Nanti A itu sebagai poros. Jadi kalau F-nya diputar, D-nya juga ikut putar. Ya. Kayak sama seperti pedal sepeda. Ya. Gitu. Oke. Lanjut. Mudah-mudahan mengerti ini aturannya. Yang terakhir D. D itu bagaimana kalau gayanya tidak tegak lurus. Ya. Tidak tegak lurus. Maka gaya yang seperti ini nih. Seperti ini kan tidak tegak lurus. Nah, maka harus diuraikan. Ini jadi dua komponen terhadap X terhadap Y. Maka yang diambil ada yang tegak lurus saja. Ya, nih. Nah, nilainya berapa? Kalau ini nilainya tau sama dengan F kali D. Ya. Ini juga sama. Yang ini sama. Yang ini juga sama. Kecuali yang ini. Taruh saja ini misalkan sudutnya theta. Berarti ini F-nya sama dengan F cos ya. Cos theta ya. Nah, nilainya untuk ini sama. Ini F kali D yang ini. Nilainya tuh ya. F kali D. Nah, sedangkan ini juga sama. Cuman ini negatif, ini positif. Ya. Option B positif, option C negatif. Maka tau sama dengan min. Nah, tanda negatif itu arah putaran. Gitu ya, F kali D. Nah, bagaimana yang ini? Yang ini. Ini minus pasti. Arahnya ke sini muternya. Ya. Nilainya berapa? Tau sama dengan F D. Sama. Cuman pakai cos theta. Mau pakai cos, mau pakai sin,
boleh. Asal lihat dulu sudutnya. Ya. Cos theta. Lihat dulu sudutnya yang mana. Kalau pakai sin. Ya. Itu. Oke, itu penjelasan aturan dari momen gaya. Nah, sekarang kita lanjut ke bahasan berikutnya. Ini kita ambil contoh soal ya. Contoh soal. Ini sekadar aplikasi dari nilai atau konsep momen gaya. Nah, sekarang untuk gambar yang kiri yang ini diketahui 15 Newton. Kemudian D-nya 5 cm. Ini buat meter dulu. Nah, maka nanti diperoleh begini bahwa D ya itu 5 cm atau boleh dirubah ke meter, bukan boleh lagi, harus 2 meter ya. Nah, sekarang gayanya 15 Newton. Nah, jadi untuk soal ini berarti toknya tinggal F kali D. Nah, berarti 15 kalikan 5, 10 pangkat min 2. Nah, ini berarti 75, 10 pangkat min 2. Apa itu satuannya? Newton meter. Ya, gitu. Ini positif. Kenapa? Karena putarannya searah dengan putaran jarum jam. Dah? Nah, sekarang untuk yang soal 2. Untuk soal 2, pakai yang ini, cuman putarannya beda. Berarti nanti tinggal momen gaya di A. Ini juga sama momen gaya di A ya. Nah, to A itu sama dengan F kali D. Nah, cuman nanti di sini perhatikan dia muternya pasti ke sini. Ya, kalau dilanjut berarti muternya berlawanan dengan putaran jarum jam kayak gini. Ya. Nah, berarti nanti ambil negatif min. Nah, F-nya ada 15. Kemudian D-nya ada berapa? 5, 10 pangkat min 2. Ya. Atau di sini minus 75 kali 10 pangkat min 2 Newton meter. Ya, seperti itu. Newton meter. Ya. Ini sulitnya pakai drawing tab ya. Meter. Nah, itu jawabannya tanda negatif berarti berlawanan dengan arah putaran jarum penunjuk jam. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Sekarang syarat kesetimbangan benda. Benda dikatakan setimbang jika ya. Jika saya terangkan ini pula aja diputar ya. Oke. Gitu ya. Nah, sekarang saya jelaskan. Saya jelaskan gini. Sebuah benda dikatakan setimbang atau benda mengalami kesetimbangan jika jumlah momen gaya dan jumlah gaya yang bekerja pada benda, ya, itu harus nol. Sekali lagi, jumlah momen gaya dan jumlah gaya yang bekerja pada benda ya, itu harus sama dengan nol. Nah, kalau ini saja F saja itu berarti partikel. Sedangkan kalau digabung dengan ini itu momen gaya, langsung ke gaya. Kenapa? Karena yang namanya partikel, kalau elektron misalkan, tidak tahu kita itu. Dia berputar atau GLB, diam atau berputar. Ya. Diam atau gerak lurus. Nah, tapi kalau benda, juntrungannya kan besar. Berarti berputar atau tidaknya itu kelihatan. Ya, itu. Makanya nanti kerjakan lewat tok dulu, baru ke F. Nah, ini ketika sigma tok sama dengan 0, maka benda dalam keadaan diam. Artinya tidak berputar. Ya. Diam itu tidak berputar. Ya. Nah, kemudian gabungannya ke sini. Ketika sigma tok sama dengan 0 dan sigma F sama dengan 0, maka layannya adalah diam dan diam.
Jadi tidak berputar, tidak bergerak lurus. Ngerti ya? Nah, berikutnya partnernya adalah ketika sigma to sama dengan nol, momen gaya yang bekerja pada benda sama dengan nol dan gaya yang bekerja pada benda sama dengan nol, maka partner yang kedua adalah benda mengalami gerak melingkar beraturan atau GMB dan GLB gitu ya. Jadi partnernya begini. Bisa diam dengan diam. Misalkan gelas di atas meja akan diam, tidak berputar kecuali kena gaya atau dikenai gaya. Nah, terus partnernya begini ya. Partnernya bisa GMB, bisa dengan GLB, ya. Katanya bisa GMB dengan GLB. Nah, bisa nggak gini? Diam dengan GLB. Jadi artinya tidak berputar, tapi dia maju. Bisa. Nah, kalau ditanyakan contohnya apa? Contohnya apa misalnya? Contohnya misalkan benda bulat meluncur dari ketinggian H ya di atas bidang miring, meluncur. Berarti meluncur itu tidak muter kan? Nah, tidak muter. Dan berikutnya adalah pasangannya nih. Pasangannya bisa GMB dan diam. Muter tapi diam. Nah, maksudnya berputar bendanya tapi tidak bergerak lurus atau tidak pindah. Contohnya kipas angin. Ya, kipas angin yang dipasang lagi dinyalakan, sorry, itu pasti muter. Mula-mula GMBB. Berikutnya kalau misalkan sudah stabil berarti GMB. Kalau pada saat dimatikan berarti GMBB diperlambat. Nah, kita ngambilnya yang GMB saja. Nah, kipasnya kan diam. Apa namanya? Kipasnya diam, tapi kipasnya sendiri itu berputar ya. Ya, boxnya diam, kipasnya berputar, gitu ya. Nah, itu. Nah, sekarang bagaimana partnernya kalau GMB dengan GLB? Banyak nih contohnya. Kita kembali lagi ke gerak mobil bus atau mobil biasa atau motornya. Ketika motor atau kita bus berada di jalan tol, nah, misalkan giginya tetap di 4, kecepatannya 100 km per jam terus. Nah, itu berarti bannya berputar beraturan dan bannya bergerak lurus beraturan. Itu contoh dari pasangan GMB dan GLB. Diam dan GLB. Kemudian GMB dan diam, muter tapi bendanya diam. Apa? Kipas tadi contohnya. Itu penjelasannya apa sih nih? Ini agak ribet nih kalau di kesetimbangan benda. Banyak aturan. Nah, rumusnya pendek, sigma to sama dengan 0, sigma f sama dengan 0. Tapi emang eh, jangkauannya jauh sekali. Oke, makanya hati-hati. Nah, saya ingatkan ini materi yang paling mumet di SMA. Oke, lanjut. Nah, contoh 2 atau soal 2. Terserah lah mau contoh 2 atau soal 2 seperti gini. Batang CD. Nah, tidak bermassa. Jadi maksudnya tidak ikut-ikutan dalam perhitungan. Nah, sekarang di sini pertanyaannya begini ya. Jika di C ada gaya 15 Newton, kemudian di B 12 Newton, kemudian di titik ini ada 5 Newton di tengah-tengah nih misalkan ya. Nah, kemudian di D ada 8 Newton. Pertanyaannya, tentukan momen gaya di C. Ya. Nah, nomor A kita jawab. Ya, nomor A. Ketika ada pertanyaan, momen gaya di suatu titik, maka ya, maka begini. Ya. Momen gaya di C dulu. Toh C itu berapa? Ini tidak sama dengan 0 dulu ya, karena ditanyakan berapa momen gaya di C. Artinya apa? C sebagai poros. Ya. C sebagai poros.
Jadi semua gaya berputar di titik C. Nah, sekarang tinggal ngitung berapa ada gayanya. Ada gayanya ada 4. Nah, berarti momen gaya di C itu jumlah dari momen gaya 15 tambah dulu momen gaya 12 ditambah momen gaya 5 ditambah momen gaya yang ke-8 atau 8 Newton. Nah, tinggal masukkan sekarang. Ingat putarannya. Searah dengan putaran jarum jam berarti positif, berlawanan arah dengan putaran jarum jam berarti negatif. Nah, untuk tok 15 itu tinggal 15 kali 0. Kenapa 0? Karena lengannya juga 0. Diputar di titik C berarti lengannya 0. Nah, itu ya. Nah, untuk selanjutnya kalau ditanyakan momen gaya di suatu titik yang memiliki gaya, itu nanti gaya itu lengan gayanya 0. Nanti nggak usah dihitung. Nah, maka yang ada cuman ini. Nah, selanjutnya 12. 12 putar terhadap C, berarti muternya kayak begini. Berarti ini positif, berarti positif 12. Nah, lengannya berapa? Lengannya dari C ke B, yaitu 2. Nah, berikutnya adalah 5 di gaya yang ini. Mau diputar ke C. Nah, berarti muternya ke arah ini. Kenapa? Harus melewati sudut paling kecil. Tidak mungkin ke sini. Tidak mungkin ke sini ya. Tuh. Tapi ke sini. Nah, sekarang lengannya berapa? Lengannya hitung dari 5 ke C. Nah, minusnya 5 gayanya. Kalikan lengan. Lengan berarti 2 ditambah 1. Ya. Yang ini 2 ditambah 1. Nah, berikutnya adalah tinggal gaya yang 8. Ini putar terhadap C. Jadi sama saja dengan ini. Ya. Berarti plus 8. Nah, ingat lengannya. Lengannya bukan 1, tapi 1 tambah 1 tambah 2. Jadi ngitungnya kayak gini. 1 tambah 1 tambah 2. Jadi 1 yang ini, 1 yang ini, dan 2 yang ini. Jumlahkan. Ya. Ini tidak sama dengan 0 dulu, karena ditanyakan momen gaya di C. Nah, jadi jawabnya 0, tidak usah ditulis. Ini berarti 24 dikurangi 15. Ya. 5 kali 3 ditambah 8 kali 4 berarti 32. Ya, gitu. Nah, 24 kurang 15 saja udah 9. Ya. Maka dijumlahkan adalah ini. 24 dikurangi 15 berarti 9 tambah 32 berarti 41 ya. 41 Newton meter ya. Artinya apa? Jika batang AB dipegang kemudian dilepas maka ini positif ya 41 berarti batang CD akan berputar seperti ini. Setara totalnya. Putar gini. Nah, ini arah putaran batang CD. Ya, itu penjelasannya. Sekarang bagaimana kalau di B? Nah, momen gaya di B berapa? Maka tau B sama dengan tinggal 15 putar terhadap P. Berarti gimana? Negatif. Berarti min. Langsung aja ya. 15 kali 2. Tanpa menulis seperti ini. Tanpa seperti ini. Langsung aja. 15 kali 2. Minus. Putarnya ke arah sini. Nah, terus 5 putar terhadap B. Berarti negatif. 5 kalikan 1. Nah, ini kan putarnya ke sini sama ya. Berarti negatif. Kemudian 8 putar terhadap B. Nah, plus ya. Plus 8 kalikan 2. Ingat lengannya, bukan 1 ya, karena muternya terhadap B. Kalau terhadap 5 berarti benar 1. Ya. Perhatikan selanjutnya. Ini berarti minus 30. Ini 5, yang ini 16 ya. Berarti apa? 35
dikurangi 6 ditambah 16 ya, berarti min 35 ditambah 16. Nah, berapa tuh? 16 saja dengan 32 berarti minus 19 ya. Nah, 19 Newton meter. Artinya apa tanda negatif itu? Batang CD ketika dipegang terlebih dahulu, CD dipegang terlebih dahulu ya, kemudian dilepas, maka batang CD akan berputar ke arah kemana? Ke arah sini. Gitu ya. Jadi nanti C muternya ke arah sini. Ya. Atau jangan terlalu jauh, miring dikit aja udah benar. Jadi dikit aja, tik katanya. Ini, nah, itu berarti batang CD akan muternya berlawanan dengan putaran jarum jam. Nah, itu kan. Oh, hati-hati nih. Terlalu susah untuk dipelajari. Maka harus rajin. Oke? Nah, itu penjelasan dan dua buah soal aplikasi dari momen gaya. Nah, untuk selanjutnya ya, next video latihan soal kesetimbangan benda tegar. Oke. Nah, untuk selanjutnya, jika video ini bermanfaat untuk kalian, maka saya pesankan tinggalkan pesan Anda berupa like, komen, dan subscribe, serta share ke teman Anda, nah, supaya kalian mengerti dan teman Anda juga yang ada di sana itu ikut mengerti. Oke, mohon maaf jika dalam penampilan yang sederhana ini banyak kesalahan, terutama dalam penyampaian ya. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.